Jumpa lagi di Echo with IMS. Kali ini kita akan membahas subcostal, suprasternal, dan right parasternal views sebagai bagian terakhir dari rangkaian serial komprehensif transthoracic echocardiografi. Subcostal windows ada pemeriksaan yang dilakukan setelah kita melakukan parasternal dan apical windows. Dan ini merupakan pemeriksaan yang juga rutin pada transthoracic echocardiografi. Pada subcostal window, pasien diminta untuk tidur terlentang seperti gambar ini dan probe diarahkan ke bahu kiri pasien. Sudut antara probe dengan permukaan tubuh jangan terlalu besar, jadi agak landai sedikit supaya kita bisa melihat jantung dengan jelas. Ada tips dan trik untuk memperbaiki gambaran dari subcostal view ini, karena pada dewasa biasanya lebih sulit daripada dibandingkan dengan pediatrik. Jadi pasien bisa diminta untuk menekuk lututnya atau menahan napas pada inspirasi. Bila marker kita letakkan pada jam 3, kita akan melihat four chamber view seperti gambar ini. Dan biasanya karena pada posisi ini ultrasound beam hampir tegak lurus dengan septum, maka kita akan bagus untuk melihat interatrial septum maupun interventricular septum. Ini posisi marker pada jam 3. Kemudian kita juga bisa melihat atau mengukur right ventricle thickness atau ketebalan right ventricle atau adanya efusi perikard di atas atau di anterior dari right ventricle. Kemudian pada posisi ini, bila probe diarahkan ke tulang belakang, maka kita akan bisa melihat aorta dan vena cava inferior dalam hal ini untuk menilai situs dari jantung. Biasanya ini diperlukan pada pasien-pasien pediatrik dan pasien kongenital. Dari subcostal four chamber view, kita bisa melakukan rotasi dari probe anti-clockwise 90 derajat dan kemudian kita arahkan ke sebelah kanan pasien dan kita akan melihat IVC di sini. IVC masuk ke dalam RA, ke muara R. Kemudian dengan adjustment kita juga bisa melihat IVC, kemudian hepatic vein, dan vena cava superior di sisi sini. Nah, bila kita melakukan tilting ke sebelah kirinya pasien, maka kita akan melihat aorta abdominalis. Subcostal window bisa menjadi alternatif bila Windows lain nggak bagus. Contohnya adalah pada pasien ini laki-laki 78 tahun dengan COPD dan dada yang emphysematos. Kita lihat bahwa dari parasternal window dan apical window sangat buram, tidak jelas. Kemudian kita mencoba melakukan subcostal window. Dengan indikator probe yang mirip dengan parasternal windows, kemudian kita melihat bahwa dengan indikator jam 11 kita bisa melihat three chamber view dengan baik. Kemudian indikator diputar menjadi sekitar jam 3, kita bisa melihat four chamber view. Kemudian diputar menjadi antara jam 1 jam 2, kita lihat short axis view setinggi arteri besar. Dan bila ditilting sedikit ke posterior, maka kita akan bisa lihat mid left ventricle dengan musculus papillarisnya. Bila kemudian kita putar menjadi jam 12, kita akan melihat IVC yang masuk ke right atrium. Jadi ingat, pada pasien-pasien dengan emphysematos chest, subcostal window bisa kita coba, mungkin lebih jelas daripada parasternal atau apical window. Dari subcostal views, kita bisa melakukan pemeriksaan dengan EMUT, dengan memotong IVC kira-kira 1-2 cm distal dari muara RA. Di sini kita bisa melihat kolapsibilitas dari IVC dengan sniff. Dan pengukuran ini kita lakukan untuk mengestimasi RA pressure atau menilai volume status. Pemeriksaan selanjutnya adalah dari suprasternal windows. Sebetulnya suprasternal windows ini bukan Windows yang rutin kita kerjakan, tapi pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya kecurigaan ada aneurisma atau diseksi, atau penilaian severitas aortic regurgitasi, kita perlu melakukan pemeriksaan dari suprasternal windows ini.
Untuk mengevaluasi suprasternal view, pasien diposisikan terlentang dan kemudian probe kita letakkan di daerah suprasternal notch dan marker menunjuk ke jam 1 atau ke bahu kiri pasien. Biasanya gambar ini agak kurang jelas pada dewasa, sehingga ada beberapa tips dan trik yang bisa kita ikuti. Misalnya, pasien pada saat terlentang, kita letakkan bantal di bawah bahu sehingga leher atau kepalanya mendongak, sangat mendongak. Kemudian probe diletakkan agak tilting ke inferior dan menunjuk ke arah areola sebelah kanan. Dan ini adalah gambar yang kita lihat long axis dari aortic arc. Ini adalah bagian-bagian dari arcus aorta dengan ketiga cabang besarnya innominate, left carotis communis, dan left subclavian artery. Dan bila kita memberikan color pada gambaran tadi, kita akan melihat bahwa color merah di ascending aorta dan color biru di descending aorta. Kita bisa melihat apakah ada koartasio aorta atau ada diastolic reversal yang menunjukkan severitas aortic regurgitasi nantinya. Kemudian view yang berikut adalah right parasternal window. View ini lebih jarang lagi, tapi kadang-kadang kita perlukan bila kita ingin mengevaluasi lebih jelas aorta ascendens dan katup aorta, terutama pada kondisi stenosis aorta. Ini posisinya. Pada right parasternal view, pasien diposisikan miring ke kanan dan probe diletakkan pada sela iga 3 sekitar right sternal border dan marker menunjuk ke bahu kanan pasien. Di sini kita akan bisa melihat ascending aorta dan katup aorta. Bila diberi color, kita akan bisa juga menilai adanya jet misalnya kalau pasien dengan aortic stenosis. Pemeriksaan view ini bisa untuk mengevaluasi adanya aneurisma atau diseksi aorta ascendens, kemudian dapat mengukur transaortic valve gradient pada kondisi misalnya aortic stenosis. Demikian akhir dari bagian keempat yang merupakan bagian terakhir dari serial Comprehensive Transthoracic Echocardiography Examination. Sekali lagi diingatkan bahwa berlatih sangat perlu untuk memperbaiki kemampuan kita melakukan pemeriksaan ekokardiografi dan juga membaca guideline untuk menambah pengertian. Sampai ketemu di topik berikutnya.